Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani S, mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak, semester 2, kelas B, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eni Rosnija, M.Hum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Siapa saja para ahli yang berkontribusi dalam pendidikan inklusi? Ada James Kaufman dan Thomas Harrier. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak anak berkebutuhan khusus tidak bersekolah. Kemudian apabila bersekolah, ada guru yang menyamaratakan dengan anak reguler. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, sosial, emosional, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Berikut ada beberapa kebijakan tentang pendidikan inklusi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 2, 3, 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai 1. Anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. 2. Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 3. Anak di daerah terpencil sehingga mereka berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Mari kenali anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, ada peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, ada peserta didik dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Yang keempat, ada peserta didik dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa. Yang kelima, ada peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku. Yang keenam, ada peserta didik dengan lamban belajar atau slow learner. Yang ketujuh, ada peserta didik berkesulitan belajar spesifik atau specific learning disability. Yang kedelapan, ada peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang kesembilan, ada peserta didik autistic syndrome disorder atau ASD. Dan yang terakhir, ada peserta didik dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Selanjutnya ada pelaksanaan pendidikan inklusi. Dalam pelaksanaan ada alur pelaksanaan pendidikan inklusi. Apa saja alurnya? Mari kita simak bersama. Berikut adalah alur pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama ada masa transisi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Selanjutnya PPDB yang sekarang dikenal dengan SPMB, kebijakan yang diatur dari PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi peserta didik penyandang disabilitas pasal 11, yaitu memberikan afirmasi seleksi masuk berdasarkan rekomendasi dari LDAC. Selanjutnya, identifikasi dan asesmen. Identifikasi dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk menggali data. Sedangkan asesmen adalah proses yang sistematis dan komprehensif di dalam menggali permasalahan lebih lanjut. Penyusunan profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik merupakan gambaran tentang kondisi peserta didik. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Disusun berdasarkan hasil asesmen dan hasil profil belajar peserta didik. Lanjut, pelaksanaan pembelajaran. Guru menerapkan modifikasi pada proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, program pendidikan individu atau PPI berisi tentang hambatan yang dimiliki peserta didik dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan peserta didik yang diberikan secara individu. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk mengukur dan mengambil keputusan tentang sejauh mana kemajuan yang dicapai. Terakhir, laporan hasil belajar memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Dalam alur pelaksanaan pendidikan inklusi terdapat proses pembelajaran di mana seorang guru harus bisa manajemen kelas. Bagaimana cara guru manajemen kelas? Dalam manajemen kelas terdapat dua faktor. Faktor pertama adalah faktor mobilitas. Berkaitan dengan mobilitas, kelas harus aman untuk setiap anak tanpa terkecuali. Selain aman, sarana dan prasarana harus aksesibel, memberi kemudahan untuk melakukan mobilitas atau gerak. Faktor yang kedua adalah interaksi teman sekelas. Guru harus mendorong dan merangsang teman lain untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus di kelas tersebut agar aktif berpartisipasi di kelas. Yang terakhir adalah sistem pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Karena tanpa dukungan, pendidikan inklusi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Siapa saja yang mendukung? Yang pertama adalah pemerintah, kedua adalah masyarakat, ketiga adalah orang tua, dan yang terakhir adalah satuan pendidikan. Semua sekolah adalah sekolah inklusi. Mari pelajari, pahami, dan praktekkan. Ini adalah buku panduan pelaksanaan pendidikan inklusi yang sudah disusun oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Mari bergerak dengan hati dan pikiran yang jernih. Ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan untuk semua. Demikianlah pemaparan perencanaan pendidikan inklusi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.